Bayangkan, pembalap muda dari Indonesia bisa segera melejit ke panggung dunia Moto3. Itulah skenario realistis yang kini menggantung di ambang kenyataan bagi Veda Ega Pratama, setelah ia menyabet posisi runner-up di ajang prestisius Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Dengan performa yang konsisten dan berbagai sorotan positif dari media internasional, peluang untuk diboyong oleh tim KTM ke kelas Moto3 musim 2026 semakin menguat. Veda Ega Pratama menutup musim Red Bull Rookies Cup 2025 dengan raihan 181 poin, yang menempatkannya di posisi kedua klasemen akhir. Dalam ajang yang menggunakan motor KTM RC 250R dengan spesifikasi identik bagi semua peserta, kemenangannya benar-benar mencerminkan kualitas dan ketangguhan seorang pembalap, bukan karena superioritas mesin. Meski di seri pamungkas di Misano ia sempat gagal finish pada race pertama akibat insiden, Veda mampu bangkit di hari berikutnya dan finish di posisi kelima, hasil yang cukup untuk mengamankan gelar runner-up dari pesaing terdekatnya, Hakim Danish asal Malaysia. Prestasi ini otomatis membuka jalan menuju Moto3, karena aturan FIM mengizinkan pengecualian bagi pembalap yang finish di posisi 1 hingga 3 dalam Red Bull Rookies Cup atau FIM Junior GP untuk berlaga di Moto3 meski belum mencapai usia 18 tahun. Veda sendiri, pada saat ini masih berusia 16 tahun dan baru akan memasuki usia 17 tahun pada November 2025, namun posisinya sejauh ini memenuhi kriteria tersebut. Media Italia pun sudah memberikan sinyal dukungan. Seorang jurnalis Italia, Rosario Triolo, meyakini bahwa Veda memiliki peluang besar untuk melaju ke Moto3 musim mendatang. Bahkan Triolo menyebut bahwa kemungkinan Veda akan merapat ke Honda Tim Asia, dengan kontrak yang hampir rampung. Namun, skenario lain yang beredar adalah KTM, khususnya kubu Eropa, yang bisa menjadi jalur alternatif bagi Veda untuk menapak ke Moto3. Jika Veda bergabung dengan KTM di Moto3, ini akan sangat strategis. Tren dominasi motor KTM di kelas Moto3 sudah tampak. Pada musim ini, semua posisi 8 besar klasemen sementara dikuasai oleh pembalap berlaga dengan KTM. Sementara itu, Honda belum mampu menghadirkan formulasi mesin yang benar-benar kompetitif sejauh ini. Sebuah tantangan besar bila Veda dipaksakan naik ke Moto3 melalui jalur Honda saja. Dalam musim 2025, Veda menunjukkan kemajuan signifikan dibanding musim debutnya pada 2024. Saat itu, ia hanya mampu menempati peringkat ke-8 dengan 112 poin. Di tahun 2025, ia mencatat 3 kemenangan, 2 di Mugello, 1 di Sachsenring, serta meraih tambahan podium lainnya. Beberapa kali juga ia menunjukkan konsistensi tinggi di lintasan seperti Red Bull Ring, saat ia berhasil menambah 40 poin dari seri tersebut dan menempel ketat pemuncak klasemen sementara. Pengalaman yang ia peroleh musim ini juga menjadi modal penting dalam membentuk mental dan strategi balapnya. Veda sendiri menyatakan bahwa tahun ini memberi banyak pelajaran, baik di dalam maupun di luar trek, dan setiap momen sulit memperkuat dirinya untuk tantangan masa depan. Dia mengakui bahwa akhir pekan di Misano tidak berjalan ideal, tetapi hasil keseluruhan musim membuatnya puas dan makin termotivasi untuk terus berkembang. Langkah selanjutnya untuk Veda kini berada di tangan tim dan manajemen. Jika Honda Tim Asia dapat memberi dukungan penuh dan menyesuaikan motor agar kompetitif, maka jalur lewat rumah pembalap binaan nasional itu masih sangat memungkinkan. Tetapi jika KTM Eropa, dengan kapasitas teknis dan reputasi di kelas Moto3, memberikan tawaran menarik, maka pindah ke KTM bisa menjadi pilihan yang menguntungkan untuk lonjakan prestasi. Kemungkinan bahwa Veda akan menggantikan pembalap Moto3 dari tim KTM pun sudah diperbincangkan. Misalnya, muncul wacana bahwa ia bakal menggeser posisi pembalap Thailand, Tachakorn Buasri, di skuad Honda Tim Asia jika ia benar bergabung lewat jalur itu. Jika Veda bergabung dengan tim Eropa KTM, ia bisa langsung ditempatkan sebagai rider di Moto3, mengingat struktur tim dan koneksi antara ajang Red Bull Rookies dengan jaringan KTM. Kesiapan usia pun tidak menjadi hambatan besar, karena regulasi pengecualian memungkinkan pembalap berusia 17 tahun tampil di Moto3 jika memenuhi persyaratan prestasi. Karena Veda akan menginjak 17 tahun pada November 2025, dan telah meraih runner-up, posisinya memenuhi syarat untuk dimasukkan ke grid Moto3. Kini publik dan media berada dalam antisipasi tinggi terhadap keputusan berikutnya. Apakah Veda Ega Pratama akan menetap di jalur garapan dalam negeri melalui Honda, atau memilih jalur hop ke KTM untuk mempercepat akses ke panggung dunia? Tak peduli jalur mana yang akan dipilih,
Satu hal yang pasti, prestasi runner-up Rookies Cup 2025 menandai bahwa masa depan Veda di panggung balap internasional bukanlah mimpi, melainkan peluang konkret yang siap diwujudkan. Apakah Anda ingin saya pula menyusun prediksi tim yang mungkin akan dikontrak Veda, atau skenario perbandingan antara opsi Honda versus KTM secara teknis? Veda Ega Pratama amankan runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 setelah drama di San Marino. Balapan seri penutup Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Misano, San Marino, Minggu 14 September menyajikan kisah yang tak mudah bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Meski sempat mengalami kecelakaan, crash, di race 1, penalti waktu di race 2, dan kondisi tekanan besar, Veda berhasil mengunci posisi runner-up klasemen akhir dengan 181 poin, sebuah pencapaian yang memadukan kegigihan dan takdir balapan. Memasuki seri San Marino, peluang Veda Ega untuk menjadi juara masih terbuka lebar. Sebelum seri penutup ini, Veda berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 170 poin, hanya terpaut 21 poin dari pemuncak klasemen, Brian Uriarte dari Spanyol. Saat sesi kualifikasi digelar, Veda menunjukkan mental baja. Meskipun sempat 2 kali terjatuh saat kualifikasi, ia tetap mampu mencatat waktu 1:44.812 detik dan menempati pole position kedua, P2. Ada tekanan besar di Misano, tapi posisi start itu memberi Veda modal penting sebelum balapan dimulai. Di race 1 yang digelar Sabtu malam, Veda sempat melesat memimpin meskipun ia start dari P2. Namun itu tidak bertahan lama. Brian Uriarte berhasil merebut posisi terdepan, lalu persaingan ketat berkembang di baris depan. Drama benar-benar muncul di lap ke-11, atau sekitar itu. Ketika bersenggolan dengan Yaroslav Karpushin di tikungan 14, Veda mengalami crash dan tak bisa menyelesaikan balapan. Kejadian itu menghentikan ambisinya untuk menyalip poin Uriarte, sekaligus membuat posisi klasemennya berisiko disalip. Sebagai akibatnya, Veda gagal finish di race 1, sedangkan Uriarte meraih kemenangan yang sekaligus mengokohkan gelarnya sebagai juara umum. Race 2, penalti kemenangan tak lagi terjangkau. Setelah malam penuh tensi, race 2 keesokan harinya adalah babak penentu bagi perebutan posisi runner-up. Veda start dari P2, sementara rivalnya, Hakim Danish dari Malaysia, memulai dari baris kedua. Di awal lomba, Veda sempat berada di posisi keempat, bahkan sempat menempel para pemimpin. Namun tekanan dari pembalap lain membuat persaingan semakin padat. Menjelang akhir lomba, ia dikenakan penalti waktu selama J3 detik karena pelanggaran batas lintasan, track limit. Akibatnya, hasil finishnya yang awalnya keempat berubah menjadi posisi kelima. Meski turun 1 peringkat akibat penalti, poin yang didapat dari finish P5 tetap cukup. Hakim Danish, rival langsungnya dalam perebutan runner-up, mengalami kecelakaan tunggal dan tak dapat poin di balapan ini. Dengan demikian, Veda mengakhiri musim di tempat kedua klasemen akhir dengan total 181 poin, unggul atas Danish yang hanya meraih 171 poin. Sementara itu, juara musim 2025 sudah dipastikan, Brian Uriarte berhasil mengunci gelar juara berkat hasilnya di San Marino dan akumulasi poin yang tak terkejar. Meski tidak bisa meraih gelar juara, Veda tetap optimis dan penuh syukur. Dalam pernyataan resmi, pembalap binaan Astra Honda menyampaikan, "Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Astra Honda, keluarga, dan pecinta balap Indonesia yang selalu support. Banyak pengalaman dan tantangan yang saya hadapi di RBRC 2025. Semoga dengan semua pengalaman dan pelajaran yang saya dapat, bisa lebih baik lagi ke depan." Tim pendukung pun melihat capaian ini sebagai bukti konsistensi dan kerja keras. Musim sebelumnya Veda hanya berada di posisi ke-8. Kini, dengan posisi runner-up, ia menunjukkan bahwa ia semakin matang dan siap bersaing di level lebih tinggi. Selain itu, prestasi rekan sejawatnya, Kiandra Ramadipa, juga patut diperhitungkan. Ia menutup musim dengan berada di urutan ke-8 klasemen dengan 102 poin. Dalam sebuah kejuaraan balap,
keputusan penalti dan aturan batas lintasan seringkali menjadi penentu hasil akhir, di luar performa murni pembalap. Penalti yang dijatuhkan pada Veda di race 2, serta crash tak terduga di race 1, adalah contoh betapa tipisnya margin antara kemenangan dan kekecewaan. Tak jarang, komentar dan opini dari penonton atau pengamat akan muncul, mempertanyakan keadilan keputusan atau apakah ada unsur intervensi. Namun dalam liputan resmi sejauh ini tidak ada bukti bahwa hasil balapan dikelola secara tidak adil atau manipulatif. Apa yang terjadi tampak sebagai bagian dari dinamika balap profesional. Perjalanan Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup 2025 berakhir manis sekaligus getir. Manis karena berhasil mempertahankan posisi runner-up meskipun menghadapi hambatan besar. Getir karena ambisinya menjadi juara pupus di tengah jalan. Kecelakaan di race 1 menghapus peluangnya mengambil poin maksimal. Sementara penalti di race 2 menggeser posisi finishnya. Tetapi strategi, ketenangan, dan performa konsisten di sepanjang musim membawa Veda ke posisi kedua klasemen akhir. Prestasi yang patut diapresiasi dalam kancah balap dunia. Veda Ega Pratama tampil totalitas di Junior GP Misano, nyaris naik podium dengan hasil terbaik musim ini. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menarik perhatian publik tanah air melalui penampilannya yang impresif pada ajang Junior GP Misano 2025. Dalam race 1 yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia, minggu kemarin, Veda finish di posisi keempat dan hanya terpaut tipis dari podium. Hasil tersebut tercatat sebagai pencapaian terbaiknya sepanjang musim Junior GP tahun ini. Veda memulai lomba dari grid kelima, sebuah posisi start yang cukup menguntungkan setelah sesi kualifikasi yang berjalan lancar. Sejak lampu hijau menyala, ia tampil agresif dan mampu bertahan di kelompok depan. Namun, drama terjadi pada lap ketiga ketika Marianos Nicolis mengalami Hixide. Situasi itu memaksa panitia mengibarkan bendera merah, red flag, demi keselamatan. Balapan kemudian dilanjutkan kembali dengan jarak yang dipangkas menjadi 7 lap saja, dari rencana awal 16 lap. Restart ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap, termasuk Veda, yang sempat kehilangan momentum sehingga posisinya turun ke urutan kelima. Meski begitu, ia mampu segera bangkit dan kembali menempel ketat 3 besar. Pada pertengahan lomba, Veda mencoba melakukan manuver penting untuk merebut podium. Ia sempat menyalip Rico Salmela di tikungan tajam, namun lawannya berhasil merebut kembali posisi tersebut. Duel ketat ini memperlihatkan keberanian sekaligus kepercayaan diri Veda dalam menghadapi pembalap-pembalap papan atas Eropa. Hingga lap terakhir, Veda tetap konsisten menjaga kecepatannya. Ia bahkan sempat mencatatkan fastest lap dengan torehan waktu 1 menit 41,547 detik. Sayangnya, waktu yang singkat akibat pengurangan jumlah lap membuat peluang untuk menyalip lebih lanjut menjadi terbatas. Balapan race 1 akhirnya dimenangkan oleh Marco Morelli, disusul Brian Uriarte di posisi kedua, dan David Gonzalez di posisi ketiga. Veda finish di urutan keempat, hanya terpaut sekitar 4 detik dari Morelli. Posisi keempat di Misano menjadi hasil terbaik Veda pada musim Junior GP 2025. Sebelumnya, ia kerap finish di luar 5 besar dan masih berjuang menjaga konsistensi di papan tengah. Dengan hasil ini, Veda menunjukkan perkembangan signifikan dari sisi teknik, strategi, maupun mental balapan. Ini adalah pencapaian yang sangat berarti. Podium memang belum tercapai, tetapi hasil keempat adalah bukti bahwa kami berada di jalur yang benar, ujar salah satu anggota tim Veda seusai balapan. Catatan fastest lap yang diraih Veda juga menegaskan bahwa ia memiliki potensi untuk bersaing langsung dengan pembalap terdepan. Meski belum berbuah podium, raihan ini menjadi modal berharga untuk seri-seri berikutnya. Setelah penampilan menjanjikan di race 1, Veda kembali turun pada race 2. Persaingan di balapan kedua tak kalah ketat, namun Veda kali ini harus puas finish di posisi ke-6. Walau tidak sebaik race 1, hasil ini tetap menunjukkan konsistensi, terutama dalam menjaga performa di papan atas. Beberapa pengamat menilai, faktor teknis serta dinamika persaingan yang ketat membuat Veda belum mampu menembus podium. Namun,
Finish 2 kali di 6 besar dalam satu seri tetap dianggap sebagai progres positif. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi jalannya lomba Veda di Misano. Pertama, start ulang setelah red flag membuatnya kehilangan posisi penting. Kedua, pembalap-pembalap di depan seperti Morelli, Uriarte, dan Gonzalez tampil sangat kuat dan mampu menjaga ritme balapan dengan konsisten. Ketiga, waktu balapan yang lebih singkat mengurangi kesempatan Veda untuk melakukan manuver tambahan. Meski demikian, Veda memperlihatkan kualitas yang menjanjikan. Keberaniannya melakukan overtaking pada momen-momen kritis membuktikan bahwa ia memiliki mental juara. Bagi Veda, hasil di Misano bukan sekadar angka di papan klasemen. Posisi keempat menandai titik balik dalam karirnya di Junior GP. Dengan usia yang masih sangat muda, ia kini mampu membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing di level internasional. Ajang Junior GP sendiri merupakan kompetisi penting dalam jalur pembinaan pembalap menuju Moto3 hingga MotoGP. Banyak pembalap top dunia, termasuk Marc Marquez, pernah menimba pengalaman di ajang ini. Karena itu, keberhasilan Veda menorehkan hasil terbaik musim ini memberi sinyal kuat bahwa ia memiliki masa depan cerah. Di tanah air, capaian Veda di Misano mendapat sambutan hangat. Banyak pecinta balap motor yang mengapresiasi perjuangan tanpa kenal lelahnya. Dukungan dari publik diyakini akan menjadi energi tambahan bagi Veda dalam menghadapi seri-seri berikutnya. Beberapa kalangan berharap Veda dapat terus konsisten dan segera menembus podium. Untuk itu, aspek teknis seperti penyempurnaan setup motor, penguasaan tikungan cepat, hingga strategi saat menghadapi restart akan menjadi kunci penting. Podium sudah sangat dekat. Tinggal menjaga konsistensi dan mengurangi kesalahan kecil. Veda punya potensi besar, ujar salah satu pengamat balap junior Eropa. Penampilan Veda Ega Pratama di Misano membuktikan bahwa ia bukan lagi sekadar talenta muda, melainkan pesaing serius di kancah Junior GP. Finish keempat di race 1, ditambah konsistensi di race 2, memperlihatkan progres signifikan dibanding seri-seri sebelumnya. Meski podium belum tercapai, hasil ini bisa menjadi titik balik menuju prestasi lebih besar. Dengan persiapan matang, dukungan tim, serta pengalaman berharga dari seri-seri sebelumnya, peluang Veda untuk naik podium semakin terbuka lebar. Indonesia kini boleh berharap lebih banyak. Lewat perjuangan penuh totalitas di Misano, Veda Ega Pratama telah menegaskan dirinya sebagai salah satu pembalap muda yang layak diperhitungkan di level internasional. Podium mungkin belum datang hari ini, tetapi waktu itu jelas kian dekat.